Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari materi bab 5, yaitu tentang cahaya dan alat optik. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya, menyelidiki arah rambat cahaya dan pembiasan cahaya, menjelaskan pembentukan bayangan pada cermin datar dan cermin lengkung, dan menggambar pembentukan bayangan pada cermin datar dan cermin lengkung. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik dan memiliki sifat yang bermanfaat untuk kehidupan di bumi. Sebuah benda dikatakan sebagai sumber cahaya ketika benda dapat memancarkan gelombang cahaya, contohnya matahari. Energi cahaya memiliki panjang gelombang 380 sampai 750 nanometer. Karena cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, maka cahaya memerlukan medium atau tempat untuk merambat. Contohnya adalah udara dan air. 1. Sifat-sifat cahaya. A. Cahaya merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus apabila melewati suatu medium perantara. Contohnya ketika kita menyalakan lampu senter pada malam hari. B. Cahaya dapat menembus benda bening. Kaca yang bening dapat ditembus oleh cahaya. Berdasarkan kemampuan cahaya menembus benda, benda dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Benda bening atau transparan adalah benda bening yang dapat ditembus atau dilewati cahaya. Benda bening meneruskan semua cahaya yang mengenainya. Contohnya kaca yang bening dan air jernih. 2. Benda translucent adalah benda-benda yang hanya mendapat meneruskan sebagian cahaya yang diterimanya. Contohnya air keruh, kaca dop, dan bohlam warna susu. 3. Benda tak tembus cahaya atau opaque adalah benda-benda yang tidak dapat ditembus cahaya sama sekali, namun hanya dapat memantulkan semua cahaya yang mengenainya. Contohnya buku, kayu, tembok, dan besi. C. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang mengenai benda akan dipantulkan. Jenis pemantulannya dibagi 2, yaitu 1. Pemantulan baur atau pemantulan difusi adalah pemantulan cahaya yang mengenai permukaan tidak rata sehingga cahaya dipantulkan secara baur. 2. Pemantulan teratur adalah pemantulan cahaya yang mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilap sehingga cahaya dipantulkan secara teratur. Dapat kalian lihat pada gambar. Adanya pemantulan baur, maka tempat-tempat yang tidak ikut terkena cahaya secara langsung akan ikut terang. Hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan oleh Snellius yaitu 1. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. 2. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Pemantulan cahaya dapat dimanfaatkan untuk melihat pemantulan bayangan pada cermin. D. Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah pembelokan arah rambat cahaya saat melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Contohnya, kolam terlihat lebih dangkal daripada kedalaman sebenarnya, dan peristiwa fata morgana. Seperti pada pemantulan cahaya, pada pembiasan berlaku hukum Snellius yaitu 1. Apabila cahaya merambat dari zat kurang rapat, contohnya udara, ke zat yang lebih rapat, contohnya air, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. 2. Apabila cahaya merambat dari zat yang lebih rapat, yaitu air, ke zat yang kurang rapat, yaitu udara, maka cahaya dibiaskan menjauhi garis normal. Bisa kalian lihat pada gambar di samping. E. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih seperti cahaya matahari termasuk jenis cahaya polikromatik, yaitu cahaya yang tersusun atas beberapa komponen cahaya.
Cahaya putih tersusun atas spektrum cahaya yang berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Cahaya putih dapat diuraikan. Saat melewati prisma, cahaya akan mengalami dispersi atau penguraian, contohnya terbentuknya pelangi. Bisa kalian lihat pada gambar di bawah ini. 2. Pemantulan cahaya pada cermin datar dan cermin lengkung. A. Pemantulan cermin datar. Cermin bersifat memantulkan cahaya secara teratur karena permukaannya bersifat rata dan bening. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah sama besar, tegak, keterbalikan sisi, yaitu ketika tangan kanan kamu nampak di cermin menjadi tangan sebelah kiri. Jarak benda dan jarak bayangan ke cermin sama dan bersifat maya karena bayangannya terletak di belakang cermin, atau bisa kamu perhatikan pada gambar di samping. B. Pemantulan cahaya pada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung keluar dan memiliki titik fokus negatif. Cermin cembung biasanya digunakan untuk kaca spion pada mobil. Sifat cermin cembung adalah menyebarkan cahaya atau divergen sehingga bayangan yang dihasilkan selalu tegak. Coba kalian perhatikan gambar di bawah, di mana F adalah titik fokus bernilai negatif, O adalah titik pusat kelengkungan cermin, jarak antara OF adalah jarak fokus di mana panjangnya setengah jari-jari kelengkungan cermin atau F, O, M adalah sumbu utama cermin atau R. 3. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. 1. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. 2. Sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin M dipantulkan kembali seakan-akan datang dari titik pusat kelengkungan cermin tersebut. Dengan menggunakan ketiga sinar istimewa cermin cembung, dapat dilukiskan pembentukan bayangan pada cermin sebagai berikut. 1. Pembentukan bayangan untuk benda yang diletakkan jauh dari cermin cembung diperoleh bayangan yang bersifat maya, tegak, diperkecil, dan terletak di belakang cermin. Bisa kalian lihat pada gambar di bawah. 2. Pembentukan bayangan untuk benda yang letaknya dekat dengan cermin cembung diperoleh bayangan yang sifatnya maya, tegak, diperkecil, dan terletak di belakang cermin. Bisa kalian lihat pada gambar di bawah. Rumus cermin cembung 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Untuk mencari F, yaitu rumusnya F sama dengan setengah dikali R. Untuk mencari M, rumusnya M sama dengan H aksen dibagi dengan H atau S aksen dibagi dengan S, di mana F adalah titik fokus satuannya cm, S adalah jarak benda ke cermin satuannya cm, S aksen adalah jarak bayangan ke cermin satuannya cm, R besar adalah jari-jari kelengkungan cermin satuannya cm, M besar adalah perbesaran bayangan satuannya kali, H adalah tinggi benda satuannya cm, H aksen adalah tinggi bayangan satuannya cm. Ketahui tinggi benda H adalah 3 cm, kemudian jarak benda ke cermin cembung 5 cm, fokus cermin cembungnya yaitu 5 cm. Yang ditanya adalah jarak bayangan atau X aksen, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat yang dibentuk. Kita selesaikan dulu yang mencari jarak bayangan, yaitu
Rumusnya 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Karena ini dicari X aksen, maka S aksennya dikeluarkan 1/S aksen sama dengan 1/F dikurangi 1/S. Dimasukkan nilai F dan S-nya. Karena ini merupakan cermin cembung, maka fokusnya negatif, maka negatif 1 karena F-nya 5, masukkan angka 5 cm dikurangi S-nya juga 5 cm. Kemudian kita hitung negatif 1 dikurangi negatif 1 diperoleh nilai negatif 2. Karena pembaginya sama-sama 5, jadi tidak perlu diubah, jadi tinggal ditulis 5 cm. Jadi S aksen per 1 sama dengan 5 negatif 5 cm dibagi 2. Jadi S aksen sama dengan negatif 5 cm dibagi 2 diperoleh nilai 2,5 cm. Jangan lupa tanda negatifnya. Kemudian kita mencari perbesaran bayangan, yaitu M sama dengan tanda mutlak S aksen dibagi S. Jadi tinggal dimasukkan nilai S aksennya. Nilai S aksennya tadi adalah negatif 2,5 cm, kemudian dibagi dengan nilai S-nya yaitu 5 cm. Jangan lupa tanda mutlak. Jadi tinggal dicoret. Jadi 2,5 dibagi 5 diperoleh nilai 1/2. Tanda negatifnya hilang karena ada tanda mutlak, satuannya kali. Kemudian yang C, yaitu kita mencari tinggi bayangan. Tinggi bayangan diperoleh dari rumus M sama dengan tanda mutlak H aksen dibagi H. Karena dicari H aksennya itu diperoleh rumus H aksen sama dengan H dikali M. Jadi dimasukkan nilai H-nya. Nilai H-nya adalah 3 cm dikali perbesaran bayangannya setengah kali. Jadi 3 dikali setengah sama dengan 1,5 cm. Kemudian sifat bayangannya yaitu karena terletak di belakang cermin atau karena jarak bayangannya tanda negatif, kemudian tegak dan diperkecil. C. Pemantulan pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan pantulnya melengkung ke dalam dan memiliki titik fokus positif. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Perhatikan pembagian ruang pada cermin cekung di bawah ini, di mana P atau M adalah titik pusat kelengkungan cermin, F adalah titik fokus cermin yang bernilai positif, O adalah titik pusat permukaan cermin, O ke F adalah jarak fokus yang panjangnya setengah jari-jari kelengkungan cermin, O ke M adalah sumbu utama cermin, R1, R2, dan R3 adalah ruang di depan cermin, R4 adalah ruang di belakang cermin. Sinar-sinar istimewa cermin cekung. A. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. B. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. C. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan ke titik itu juga. Atau kalian bisa perhatikan pada gambar sinar-sinar istimewa cermin cekung. Dengan menggunakan ketiga sinar istimewa cermin cekung, dapat diperoleh pembentukan bayangan pada cermin cekung sebagai berikut. Perhatikan gambar di bawah ini. Sifat bayangan yang terbentuk dari gambar A yaitu nyata, terbalik, diperkecil. Bayangan terletak di antara pusat kelengkungan cermin M dan titik fokus F. Sifat bayangan yang terbentuk pada gambar B yaitu nyata, terbalik, diperbesar, dan terletak di antara pusat kelengkungan cermin M dan titik fokus F.
Sifat bayangan yang terbentuk pada gambar C yaitu maya dan tak hingga. Sifat bayangan yang dibentuk pada gambar D yaitu maya, tegak, diperbesar, dan terletak di belakang cermin. Rumus cermin cekung yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Untuk mencari F, rumusnya F sama dengan 1/2 dikali dengan R besar. Untuk mencari M besar, yaitu rumusnya M besar sama dengan H aksen dibagi H atau sama dengan S aksen dibagi S. Di situ ada garis vertikal menunjukkan bahwa tanda mutlak, menunjukkan bahwa nilai hasilnya adalah positif, di mana F adalah titik fokus, satuannya cm, S adalah jarak benda ke cermin cekung, satuannya cm, S aksen adalah jarak bayangan ke cermin cekung, satuannya cm, R besar adalah jari-jari kelekungan cermin, satuannya cm, M besar adalah perbesaran bayangan, satuannya kali, H adalah tinggi benda, satuannya cm, H aksen adalah tinggi bayangan, satuannya cm. Ketahui ketinggian benda sama dengan 1 cm, kemudian jarak fokus benda ke cermin cekung adalah 2 cm, kemudian jarak benda ke cermin cekung 4 cm. Yang ditanya adalah jarak bayangan atau S aksen, perbesaran bayangan atau M, tinggi bayangan atau H aksen, dan sifat bayangan. Kita mencari dulu jarak bayangan dengan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Karena yang ditanya S aksennya dikeluarkan, 1/S aksen sama dengan 1/F dikurangi 1/S. Kita masukkan nilai S nya, karena di sini cermin cekung maka fokusnya selalu positif, jadi tinggal dimasukkan. Di sini F nya 2 cm, jadi 1/2 cm dikurangi 1/4 cm. Karena penyebutnya berbeda, kita samakan dulu, dicari faktor persekutuannya terkecil. Di sini 4, maka 2 nya diubah menjadi 4, harus dikalikan 2, bawah kali 2, atas juga dikali 2, sehingga 2 dibagi 4 cm dikurangi 1 dibagi 4 cm. Kemudian kita lanjutkan, 2 dikurangi 1 sama dengan 1/4 cm, sehingga S aksennya 1/S aksen sama dengan 1/4 cm. Jadi S aksen per 1 sama dengan 4 dibagi 1 cm, atau diperoleh 4 cm. Jadi nilai S aksennya atau jarak bayangannya yaitu 4 cm. Kemudian kita mencari perbesaran bayangannya, yaitu M sama dengan S aksen dibagi S dengan tanda mutlak. Jadi dimasukkan nilai S aksennya yaitu 4 cm dibagi S nya adalah 4 cm. Coret satuan yang sama, tanda mutlak jangan lupa. Jadi 4 dibagi 4 sama dengan 1 kali. Jadi perbesaran bayangannya yaitu sebesar 1 kali. Kemudian kita cari tinggi bayangan dengan rumus M sama dengan H aksen dibagi H dengan tanda mutlak. Jadi H aksennya adalah H dikali M. H-nya adalah 1 cm, sedangkan M-nya adalah 1 kali. Jadi 1 cm dikali 1 kali diperoleh nilai 1 cm. Jadi tinggi bayangannya yaitu 1 cm. Kemudian sifat bayangan yang dibentuk adalah nyata, karena bayangan terletak di depan cermin, dan nilai jarak bayangannya bernilai positif, kemudian terbalik dan sama besar.
Jawablah 5 soal berikut dengan benar pada lembar kertas double folio.